Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi tentang The Various Industrial Revolution. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Oke, di sini saya Nur Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang Industrial Revolution pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Oke, langsung aja. Pasti di sini kita bakal muncul pertanyaan dong. Kok disebut revolusi industri sih? Kenapa? Kan kayak gitu. Nah, jadi revolusi industri ini emang mulai berkembang dan muncul pada pertengahan abad ke-18 yang bersamaan dengan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di dalamnya. Nah, perubahan-perubahan di Eropa Barat ini itu tuh mengalami banyak perubahan di bidang politik, bidang pertanian, penemuan-penemuan baru tentang ilmu pengetahuan, sektor perbankan, transportasi, dan juga penemuan-penemuan baru lainnya. Ini yang menyebabkan kenapa Inggris mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi pada waktu itu, khususnya pada teknologi pertanian yang pada akhirnya berujung pada revolusi industri ini sendiri, yang mana ini semua mentransformasikan Inggris dari masyarakat dengan sistem feodalisme menuju masyarakat yang jauh lebih modern. Nah, oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat kenapa kok revolusi industri X dengan revolusi pertanian. Iya, karena dari banyaknya perubahan-perubahan yang ada di sektor pertanian dengan penemuan-penemuan barunya di dalamnya, itulah menjadi salah satu penyokong terbesar tentang adanya perubahan atau revolusi industri itu sendiri. Oke, di sini sejarah mencatat bahwa revolusi industri sesungguhnya dimulai dengan terobosan penemuan mesin di bidang pertanian pada pertengahan abad ke-18, yang mana semua mekanisme di bidang pertanian yang dimulai dari penemuan teknik pembuatan mesin dari besi, yang mana teknik pembuatan mesin dari besi ini bisa meningkatkan produktivitas di bidang pertanian yang meningkat sangat tajam, sangat signifikan sekali terlihat perbedaannya, yang mana pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan dengan tangan manusia yang hanya bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang rendah, ketika dia diganti dengan menggunakan mesin pertanian, dia akan menghasilkan jumlah produk yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan manual. Maka pada saat itulah di Inggris juga bisa dikatakan bahwa revolusi agraria mulai muncul. Dan penemuan-penemuan di bidang pertanian ini yang pada gilirannya memungkinkan penemuan di bidang transportasi, kayak seperti melalui kanal, sungai, jalan raya, dan juga rel kereta api, yang kemudian di bidang transportasi ini dan distribusi ini jelas mengakibatkan perluasan distribusi perdagangan di Inggris pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat nih secara virtual atau secara nyata bahwa revolusi itu terlihat sangat jelas di kota-kota industri baru gitu kan. Contohnya dengan banyaknya pabrik-pabrik yang besar, pabrik-pabrik menjulang tinggi. Salah satu contoh pabriknya adalah pabrik rokok, yang mana dia sangat mendominasi di daerah atau perkotaan industri tersebut, yang menyebabkan orang berpikir bahwa kenapa ya kok kota ini ketika ada industri kok dia malah kelihatan sesek, kok kelihatan kotor, kok kelihatan berbahaya gitu. Karena ditambah dengan aturan dan juga hukum yang sangat ketat yang berlaku di dalamnya. Nah, selanjutnya revolusi industri ini bisa kita lihat juga dari sisi industri tekstil, yang mana pada zaman dahulu sebelum pertengahan abad ke-18 revolusi industri ini dicetuskan, bahwa industri tekstil itu masih dibuat atau diproduksi di rumahan, sehingga tercetus sebuah nama, yaitu yang kita kenal biasanya dengan industri rumah tangga. Nah, karena adanya penemuan-penemuan baru di bidang industri tekstil ini sendiri, seperti
mesin pintal dan juga alat tenun listrik yang menyebabkan produktivitas di industri tekstil ini juga bisa meningkat sangat tajam, seperti adanya penemuan-penemuan baru pada industri pertanian tadi, seperti itu. Jadi kita juga bisa melihat revolusi industri itu bisa terjadi pada berbagai industri lain. Nah, yang selanjutnya, industri-industri yang sudah berkembang itu tadi, itu yang membuat pola pikir masyarakat mulai seperti ini. Kok kayaknya menarik ya di kota, industri-industrinya makin banyak berkembang gitu. Hal itu yang menyebabkan bahwa masyarakat ingin dan sangat berantusias dari pedesaan untuk pindah ke kota besar, terlepas dari pikiran mereka di awal yang berpikir bahwa kota industri itu sangat sesak, sangat kotor, sangat berbahaya bagi kehidupan mereka, seperti itu. Dan bisa kita lihat dari perpindahan masyarakat dari desa ke kota, yaitu pada tahun 1750-an gitu. Yang pertamanya, di kota penduduknya hanya sekitar 15%, tapi ketika pada tahun 1850-an gitu, lebih dari 50% penduduk yang sudah tinggal atau berdomisili di kota daripada di pedesaan. Dan sedangkan pada tahun 1900-an sudah bertambah sebanyak 35% penduduk desa yang pindah ke kota untuk mengadu nasib agar mereka bisa menjalankan hidupnya mungkin jauh lebih baik, seperti itu. Nah, bisa kita lihat sendiri dari data ini bahwa ketika sudah adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota gitu, ada di beberapa kota yang bisa kita lihat berapa jumlah penduduknya ketika sudah terjadi banyak perpindahan. Yang pertama di London sendiri itu bisa memiliki 4,5 juta penduduk. Wow, banyak banget ya kan. Selanjutnya ada di Glasgow, itu ada sekitar 760.000 penduduk. Di Liverpool ada sekitar 685.000 penduduk, dan juga di Manchester dan di Birmingham itu ada sekitar 500.000 penduduk yang tinggal di dalamnya. Nah, lanjut nih ke bagian selanjutnya, yang mana kita pasti pikir, kenapa sih kok Inggris bisa menjadi tempat kelahiran revolusi industri ini dan menjadi satu-satunya ekonomi industri yang bertahan jauh cukup lama kayak gitu. Kita tadi udah lihat kan, ada berapa dasawarsa aja di sana yang bisa terjadi selama perubahan-perubahan revolusi industri itu, dan memang kita lihat itu sangat cukup lama bertahan di sana. Ya karena memang pada setiap dasawarsanya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai sektor industrial di dalamnya, seperti itu. Nggak cuma di sektor pertanian, ada juga di sektor transportasi, sektor perbankan, dan juga sektor hukumnya yang memang selalu diperbarui dan selalu ada peningkatan pada setiap tahunnya. Itu yang menyebabkan pada waktu itu Inggris merupakan salah satunya kota dengan ekonomi industrial yang bisa bertahan cukup lama pada masa itu. Nah, tapi Inggris nggak selamanya juga dia bakal bertahan berada di posisi paling atas kayak gitu. Mulai dari adanya keberanian bahwa negara-negara lain untuk ikut serta meniru apa sih perubahan-perubahan industri yang ada di Inggris kayak gitu. Contohnya seperti negara Jerman, ada Prancis, ada Swiss, ada Belgia, ada Amerika Serikat kayak gitu, yang coba untuk meniru perubahan-perubahan industri yang ada di Inggris pada saat itu. Sehingga pada tahun 1900-an Inggris itu udah nggak ada pada klasemen puncak paling atas, bisa disebutkan negara dengan ekonomi industrial yang bagus seperti itu. Karena pada tahun 1900-an yang sudah mau mencapai dengan abad ke-20, Inggris sudah diganti atau dilengsarkan dengan Amerika Serikat yang mungkin ketika peniruan dari perubahan industrial itu sangat jauh bisa berkembang atau dengan cepat bisa diserap dengan Amerika Serikat, sehingga puncak klasemen negara yang memiliki ekonomi industrial yang baik sudah digantikan dengan Amerika Serikat pada kisaran abad ke-20 pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang The Industrial Revolution. Nah, The Industrial Revolution ini adalah materi yaitu tentang perkembangan yang terjadi sejak Perang Dunia Pertama hingga sekarang. Nah, perkembangan dalam ruang lingkup apa? Yaitu perkembangan dalam ruang lingkup
segalanya. Contohnya, pada revolusi industri ini, pada awal industri itu masih menggunakan mesin untuk menggunakan tenaga uap. Nah, seiring bertambahnya waktu dan pemikiran manusia yang sering selalu menginginkan lebih dari mesin tenaga uap menjadi mesin bertenaga listrik. Dan tidak hanya itu, ada pun juga seperti tenaga kerja atau tenaga yang digunakan yang masih secara manual, mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih menggunakan manual. Sejak berkembangnya revolusi industri ini, telah berkembangnya hal-hal yang seperti lift atau katrol, transportasi dan sebagainya. Nah, adapun juga hal yang sangat menarik pada revolusi industri ini, Industrial Revolution, adalah di mana terbentuknya sebuah inovasi baru, contohnya gedung-gedung pencakar langit yang itu menggunakan konstruksi, maksudnya menggunakan ide dari rel kereta api seperti Menara Eiffel dan sebagainya. Nah, materi yang saya bahas ini akan lebih didalami dan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, mesin bisa sebagai pengganti tenaga kerja manusia karena mesin dapat mengurangi biaya dan meningkatkan suatu produksi. Namun, pada awal penerapannya ini, revolusi industri 4 ini, proses perkembangannya atau penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan masyarakat pada waktu itu belum dapat menerima sepenuhnya tentang perkembangan tersebut. Nah, kemudian baru di awal abad ke-19 masyarakat secara umum dapat menerima perkembangan tersebut. Nah, sehingga kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat perlahan-lahan mulai mereda. Nah, selanjutnya adalah inovasi dan teknologi. Nah, pada saat itu inovasi dan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Masyarakat secara umum mulai sadar akan pentingnya sebuah teknologi. Nah, salah satu bukti adanya perkembangan inovasi dan teknologi pada saat itu adalah Menara Eiffel. Ya, sebenarnya proses pembangunan dan rancangan Menara Eiffel itu didasari oleh konsep rel kereta api pada masa itu, yaitu dengan menggabungkan sejumlah besi-besi yang kemudian yang disusun menjadi sebuah menara. Nah, serta juga kota-kota besar saat itu juga berkembang sangat pesat karena adanya inovasi dan teknologi. Nah, setiap negara menghasilkan barang dan produknya masing-masing sehingga persaingan antar negara semakin ketat. Pada saat itu juga otomatis perputaran uang juga akan semakin meningkat. Nah, kemudian imbasnya adalah masyarakat bisa sejahtera. Nah, yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah melakukan invasi ke daerah yang belum berkembang, sehingga penyebarannya agar lebih bisa merata. Dengan berkembangnya inovasi, banyak mendatangkan persaingan-persaingan dan permintaan produk oleh negara-negara. Maka dari itu, strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengamankan pasar dan mempertahankan pasokan bahan baku dengan cermat. Banyak hal yang mengalami perubahan pada revolusi industri ini. Contohnya yaitu pada
saat pemerintahan Ratu Victoria Still, yaitu penggantian lubang besi kapal angkatan laut yang semulanya menggunakan besi diganti menggunakan logam. Hanya kayak contoh di sektor industri pembangunan, yaitu penggantian dari tenaga manusia untuk mengangkut barang-barang atau bahan baku bangunan itu menjadi alat seperti katrol atau lift. Nah, dengan adanya alat ini mempermudah manusia untuk mengangkat bahan baku ini dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia ini sendiri. Nah, dengan adanya penemuan ini, banyak masyarakat yang saling berlomba-lomba untuk membuat gedung-gedung pencakar langit pada tahun 1880-an yang telah dilengkapi oleh teknologi pada masanya. Materi yang selanjutnya yaitu berbicara tentang PLC, Programmable Logic Controller, merupakan sebuah komputer khusus yang digunakan untuk mengontrol proses tertentu dalam manufaktur. PLC itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Pertama input, CPU, dan output. Di dalam fungsinya, PLC dapat digunakan dengan cara pertama menulis program di dalam komputer yang selanjutnya akan diunduh di dalam CPU dan nantinya akan menghubungkan antara input dengan output, antara program dengan motor. Bagaimana sih cara kerjanya PLC ini? Cara kerjanya yaitu pertama dengan tekan tombol atau input itu yang nantinya akan mengirim sinyal pada PLC, lalu kemudian sinyal PLC itu mengirim ke dalam CPU, di mana di dalam CPU itu memproses data program yang diterima untuk diberikan kepada output, sehingga output itu mengubah data menjadi listrik dan mengaplikasikannya atau menghidupkannya pada motor. Atau kebalikannya, ketika kita akan mematikan tombol, kemudian mengirim sinyal PLC dan nantinya outputnya akan mematikan itu motor. Mungkin begitu cara bekerja PLC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Pemahaman dasar revolusi industri 4.0. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya revolusi industri 4.0. Masyarakat modern telah melalui 3 bidang utama revolusi industri. Yang diketahui, revolusi industri didorong oleh penemuan tenaga uap dan air. Revolusi industri pertama terjadi di awal abad ke-19. Pada saat itu, semua industri masih menggunakan aplikasi teknologi kelistrikan. Revolusi industri kedua terjadi di akhir abad ke-19. Saat itu, pabrik masih mulai dibangun dengan infrastruktur profesional serta proses produksi massal produk mulai didigitalisasi. Di abad ke-20, lahirlah revolusi industri ketiga. Awal mula dari teknologi komputasi mulai diperkenalkan. Nah, selanjutnya dengan kemajuan big data, komputasi, perangkat lunak, dan transmisi data membuat masyarakat semakin terhubung dan mulai melangkah untuk menyambut revolusi industri 4.0. Apa sebenarnya revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 dilambangkan dengan kecerdasan real-time yang dipamerkan oleh mesin, seperti hidup dalam dunia Internet of Things, sebuah kecerdasan buatan yang dapat dimanifestasikan sebagai pengalihan kecerdasan yang diotomatisasi. Kecerdasan ini diberikan sistem fisik cyber yang ditingkatkan untuk mendukung desain produk dan juga perencanaan operasi. Produk pintar ini bahkan bisa memprediksikan potensi kerusakan dan demikian memperingatkan penggunanya untuk melakukan pemeriksaan secara berkala agar menghindari kerusakan yang tidak terduga. Karena personalisasi besar-besaran akan produk pintar ini membuat dunia menjadi lebih terhubung lagi. Bahkan ada pembagian tugas antara manusia dan juga mesin atau produk pintar ini. Hal ini dapat dilihat di beberapa sektor industri seperti sektor manufaktur, sektor transportasi, sektor kesehatan, dan juga sektor logistik.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.